Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalam abadah. Bapak Ibu dan ustadz-ustadz sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas keutamaan surah Al-Kahfi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahf fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainah wa bainal jum'atain." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini juga disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi. Artinya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya baginya di antara dirinya dan di antara dua Jumat. Kalau kita meminjam tafsir tentang cahaya dalam surah An-Nur, maka kita temukan bahwa An-Nur atau cahaya di situ bermakna bimbingan Allah, bermakna tuntunan Allah agar kita senantiasa dalam jalan Islam, jalan iman, jalan ihsan, dan jalan kebaikan lainnya. Dan salah satu kebaikan lainnya dari surah Al-Kahfi adalah terhindarnya kita dari bahaya Dajjal. Dan insya Allah bukan hanya dari bahaya Dajjal, tetapi juga dari bahaya yang semisal dengan Dajjal, seperti bahaya kedustaan atau penipuan atau gelapnya pikiran untuk mencari solusi. Masya Allah. Maka sangat baik apabila kita ini sering membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Bisa dimulai dari Kamis pada maghrib sampai Jumat menjelang maghrib. Nah, ada 4 hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan berapa banyak ayat yang dibaca dalam surah Al-Kahfi ini. Hadis pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang membaca atau menghafalkan, dan lebih baik dihafalkan, barang siapa yang membaca menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, insyaallah ia akan terlindungi dari Dajjal. Kemudian ada hadis kedua, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidho ats-tsalath al-ayat min awalil kahfi." Barang siapa yang rutin membaca atau menghafalkan 3 ayat dari awal surah Al-Kahfi. Hadis yang ketiga adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga. Tadi hadis pertama dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan hadis yang ketiga juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-asyra al-awakhir min suratil kahf usima min fitnatid dajjal." Barang siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka dia insyaallah dengan izin Allah, dengan kuasa Allah akan terhindar dari fitnah Dajjal. Sementara ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a asyra ayatin minal al-kahfi." Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Nah, Bapak Ibu dan ustadz-ustadzah sekalian, jadi yang dibaca boleh seluruhnya atau sebagiannya. Saya pribadi memilih untuk sering membaca 10 ayat pertama, karena ini mencakup 3 hadis. Pertama, hadis membaca 10 ayat yang pertama. Yang kedua, membaca 3 ayat yang pertama. Dan membaca membaca 10 ayat saja dari Al-Kahfi. Jadi membaca 10 ayat pertama itu sudah menjalankan 3 hadis sekaligus.
Dan alangkah baiknya apabila di lingkungan kerja kita atau di lingkungan keluarga kita atau di lingkungan pertemanan kita, kita mentradisikan, membiasakan membaca surah Al-Kahfi. Teknisnya seluruh anggota atau setiap anggota diminta untuk menyetor di sebuah grup lewat voice note. Dengan demikian semoga kita sama-sama terjaga dari fitnah Dajjal ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.